suka tidak suka, waktu kita ini terus berjalan. Nah, bagaimana waktu yang kita lalui ini di sisa hidup kita, ini benar-benar kita manfaatkan, benar-benar nanti kita persiapkan juga. Setuju nggak? Gini ya, kalau kita bicara waktu, simbolnya gini Pak. Ini W ya. Nah, kan W begitu ya. Kita selagi masih muda, di sini masih ada yang umur masih muda kan, 20 tahun, kan begini. 20 tahun ya tahapannya. Ada di sini 40 tahun, ada lagi 60 ke atas, ya, betul nggak? Nah, ini patokannya. Nah, di sini ada namanya usia. Di sini ada namanya, di sini nih ke bawah ya, kebutuhan. Nah, di sini tenaga kita. Coba kita simak. Ketika kita usia 25 tahun, ya, kalau kita ambil simbol di lampu merah, ada lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah ya. Kalau di usia 20 tahun, berarti ini masih lampu hijau, betul nggak? Lampu hijau. Ya, masih jauh ya? Masih jauh. Nah, ketika menginjak usia 40 tahun, ini udah mulai lampu kuning. Udah siap-siap. Makanya usia 40 tahun tuh udah siap-siap, Pak. Bukan mikirin hanya dunia, tetapi akhirat. Walaupun dari sini pun udah siap-siap. Cuma kadang-kadang kalau masa muda kan beda ya. Kayaknya, wah masih jauh lah gitu kan. Padahal sih, kalau usia sih nggak bisa kita tentukan gimana. Nah, kalau udah 60 tahun, apa lampunya? Udah mulai ini, lampu merah. Udah siap-siap, betul nggak? Nah, ini bicara usia. Sekarang kebutuhan. Yang tengah, ketika masih 20 tahun, kebutuhan besar apa kecil? Masih kecil nih. Ya. Nah, menginjak usia 40 tahun, udah mulai anak masuk SMA, ada yang kuliah, betul nggak? Ini udah mulai besar, ya nggak? Nah, ini besar nih. Nah, begitu di atas 40 tahun, yang saya rasakan, Pak, anak udah mulai kuliah. Ya, banyak kebutuhan-kebutuhan di situ, bahkan ada yang menikahkan, ada yang pokoknya banyak di sini. Kebutuhan semakin besar, betul nggak? Ada nggak yang merasa begini? Kalau yang nggak setuju nggak apa-apa. Nah, kita bicara tenaga. Coba, ketika umur 20 tahun, tenaga kita masih besar nggak? Besar banget, Pak. Tenaga kita, wah, naik motor keliling Jakarta, bahkan sampai ke Bogor, nggak pakai pelindung dada, pulang-pulang masih kuat. Nggak ada ceritanya masuk angin. Ya, tapi ketika masuk usia 40 tahun, tenaga udah mulai berkurang, betul nggak? Udah mulai berkurang. Nah, ketika sudah 60 tahun lebih, apa yang terjadi? Tenaga sudah loyo. Kalau tenaga loyo, nyari uang bagaimana? Kalau masih di sini, nyari uang masih semangat banget. Ya, jadi antara nafsu dengan tenaga seimbang. Kalau di sini nafsunya gede, tenaga. Kalau di sini nafsu gede, tenaga gede. Di sini, wah, apalagi, ya. Nah, sadar tidak sadar, ini yang terjadi. Ketika di garis ini udah hampir, ya. Lalu kebutuhan membesar, tetapi tenaga loyo. Nah, di sini terjadi permasalahan. Yang dulunya anti namanya sales, namanya jual-jualan, di sini Pak udah mulai jual-jualan. Tapi di sini yang dijual bukan barang orang lain, tetapi milik sendiri. Anak mau nikah, anak lagi kuliah, sementara kerja udah nggak ada yang nerima. Apa yang terjadi? Pendapatan nggak ada, kerja nggak ada yang nerima, usaha juga nggak pernah belajar, jadi bingung. Akhirnya apa? Pinter jual-jualan, jual rumah sendiri. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Tadinya tinggal di kota besar, pindah ke pinggiran. Tadinya punya rumah sendiri, akhirnya kontrak. Itu yang terjadi. Nah, hari ini saya ingin menyadarkan kita semua, ayo kita persiapkan, ya, di usia kita yang sudah seperti ini, kita persiapkan, gimana caranya? Harus ada tambal sulam. Kita sudah loyo, tapi kalau ada tim kita yang masih 20 tahun, 25 tahun, itu yang luar biasa. Adanya di mana seperti itu? Di PTB. Kita lihat di PTB. Ini kita sempurnakan gambarnya. Kita beginikan. Ya, supaya apa? Supaya mengatasi masalah kekurangan ini. Ya, di PTBS kita awal bergabung Anda sendiri dengan modal tadi berapa? 2,6 juta katakanlah. Dapat produk senilai 3,5 juta ya. Nah, tadi sudah dipresentasikan. Lalu Anda mulai menjadi pebisnis. Apa tanda-tanda seorang pengusaha? Contohnya pemilik pabrik. Ini owner. Ya, apakah dia mengerjakannya sendiri atau dia bayar orang?
pemilik mengerjakan sendiri, melayani sendiri, toko-tokonya, apa dia pekerjakan orang? Pekerjaan orang. Ribuan orang, 10.000 orang yang bekerja mengerjakan tokonya sehingga ownernya menjadi kaya. Ya nggak? Oke. Nah, yang harus kita lakukan seperti ini di sini bukan kerja ngandelin diri kita lagi. Betul nggak? Karena kalau ngandelin diri kita lagi, kita udah loyo. Gimana caranya kita bisa seperti ini? Seperti owner ini yang punya tim 10.000 orang yang mereka bekerja, ketika owner ini lagi pergi umroh, ini tetap bekerja. Maka penghasilan tetap ada. Ketika dia sakit, owner sakit, maka karyawannya tetap ada, tetap bekerja. Sehingga si ownernya tetap berpenghasilan. Katakanlah ownernya pun tiada, kontraknya habis dengan Yang Maha Kuasa, tetap karyawannya masih ada, dan dia tetap bekerja, dan tetap ownernya masih dapat penghasilan. Artinya ahli warisnya aman. Gimana caranya dia seperti ini? Kan begini tuh gambarnya. Ini owner, ini dibuat yang kerja, betul nggak? Nah, kita cari yang mirip-mirip seperti ini. Ini Anda tadi sudah dijabarkan ajak ya A dan B, betul nggak? Tadinya satu kiri satu kanan. Lama-lama besok jadi 10 kiri 10 kanan nggak? Lama-lama jadi 100 kiri 100 kanan nggak? Lama-lama jadi 1.000 kiri 1.000 kanan nggak? Lama-lama jadi 10.000 kiri 10.000 kanan. Perbedaannya, kalau di sini mereka gaji orang ini, di sini kita tidak perlu gaji orang ini, cukup kita hanya mengajak 2 orang dan bantu dia, pintarkan dia, sehingga dia akan mengerjakan sendiri, dan pada akhirnya dia akan berkembang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, jaringan Anda akan seperti ini. 10.000 kiri 10.000 kanan. Di sini ada nggak anak-anak muda? Ada. Saya punya tim anak muda semua. Ada nggak yang udah mendekati tua juga? Ada. Artinya ketika Bapak Ibu lagi pengen, saya kan umroh dulu, umroh nih 10 hari. Pertanyaannya, orang-orang yang di sini ikut umroh semua nggak, Bapak Ibu? Sama nggak seperti yang di sini? Berarti ketika mereka bekerja, ketika mereka melakukan kegiatan seperti ini setiap hari, ada omsetnya. Tadi sudah dijelaskan, ketika ada 10 paket, 12 paket aja di kiri, 12 paket di kanan, maka Anda dibayar berapa? 1.200.000. Berarti ketika Anda umroh di sana, 1.200.000 terjadi masuk dari kanan Anda setiap hari. Inilah dasarnya PTBS. Jadi apalagi yang harus kita ragukan dengan PTBS? Siap?